seberapa pentingkah kita harus mengetahui keistimewaannya itu sebagai ilustrasi Bapak sekalian. Ketika kita mempunyai suatu hal yang berharga, misalnya koin emas misalnya, seberat 100 gram misalnya. Nah, sekarang 1 gramnya berapa ya? 1 jutaan misalnya. Okay. Nah ini kita mempunyai 100 gram koin emas. Kemudian kita kasihkan ke anak kita yang masih kecil misalnya, yang umurnya mungkin masih 3 atau 4 tahun. Kira-kira anak itu akan memperlakukan barang itu dengan istimewa tidak? Tidak, karena belum tahu. Dan seandainya kehilangan, apakah akan gelo banget gitu? Juga tidak, karena tidak tahu. Berbeda halnya dengan ketika koin emas ini kita kasihkan kepada kakaknya yang sudah dewasa. Tentu karena sudah tahu ya akan memperlakukan emas ini dengan istimewa, akan disimpan di tempat yang sangat istimewa, yang aman. Kenapa? Kalau kehilangan pasti akan sangat merasa kehilangan. Ini hanya sebagai ilustrasi ya Bapak sekalian. Nah, malam Lailatul Qadar itu juga malam yang sangat istimewa. Tapi kalau kita tidak memahami keistimewaan itu ya sama dengan yang anak kecil tadi. Jadi akan berlalu begitu saja dan ketika hilang itu kita tidak merasa kehilangan. Berbeda halnya ketika kita memahami betul. Maka kita akan mempersiapkan malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazhalul hasana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kenangan Bapak Swanto. Yang kami hormati segenap pengurus Takmir Masjid Ar-Rahmah. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh Masjid Ar-Rahmah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga masih bisa hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat
Dan yang lebih penting lagi, kita pasti dianugerahi oleh Allah dalam bentuk keimanan, sehingga saat ini kita semuanya masih melaksanakan salah satu kewajiban, yakni puasa Ramadan, mengikuti apa yang sudah diperintahkan kepada kita yang mengaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diwajibkan kepada kita yang mengaku beriman untuk berpuasa sebagaimana yang sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, agar supaya mudah-mudahan dengan menjalankan puasa ini kita semuanya termasuk orang-orang yang diharapkan di dalam Al-Quran tadi, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, serta para sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan kita dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita di yaumul akhirah kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh rahimani wa rahimakumullah. Perkenankan saya di sini. Yang pertama adalah ijabatul dakwah. Saya di sini Bapak Ibu sekalian menghadiri undangan dari Bapak Majelis Pimpinan Majelis Tabligh Bapak Suwanto. Beliau bapak guru saya, sehingga saya sebagai murid hanya bisa sami'na wa ata'na. Sebagaimana dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi, Nabi Khidir beliau memberikan syarat terhadap Nabi Musa, jika ingin menjadi murid yang baik maka harus taat terhadap gurunya. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka dzikra. Jadi Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, jika kamu ingin menjadi muridku, ya jika kamu ingin mengikutiku, fala tas'alni, maka jangan menanyakan kepadaku an syai'in, tentang sesuatu apapun, hatta uhditsa laka dzikra, hingga saya yang akan menjelaskan kepada kamu tentang peringatan itu. Demikian juga saya di sini Bapak sekalian harus mengikuti itu. Cuma bedanya di sini, kalau Nabi Khidir diperintahkan dan memerintahkan Nabi Musa untuk diam, nah Pak Wanto menyuruh saya di sini untuk ngomong, untuk bicara. Cuman sayangnya Pak Wanto nggak ngasih kisi-kisinya juga, saya suruh bicara apa. Nah ini yang menjadi PR buat saya untuk bisa mempersiapkan diri Bapak sekalian. Ya alhamdulillah kalau materi bisa saya persiapkan. Tapi kalau mental itu ya siap tidak siap, harus siap. Apalagi kemarin saya teringat dengan yang disampaikan kultum oleh Bapak Abdul Qadir di sini, ketika di sela-sela tarawih itu beliau menyampaikan surat Al-Asr. Ya, beliau menyampaikan bahwa semua orang itu akan rugi kecuali 4 golongan orang yang tidak rugi. Yaitu yang pertama illal ladzina amanu, yang orang yang beriman, kemudian orang yang amilus sholihat, ya beramal soleh, kemudian berwatawasau bil haq, dan bertawasau bis sabr. Nah inilah yang menjadi motivasi buat saya. Siap nggak siap, saya harus berusaha untuk ya mempersiapkan diri itu untuk ikut berwatawasau bil haq dan berwatawasau bis sabr. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah SWT, Estu saya di sini seperti merasa sedang di sidang yudisium ini, ujian akhir ini saya sini Pak Wanto. Karena di hadapan saya ini banyak para guru saya ini ada Ibu Istanti ini, dan beliau adalah ustazah saya ketika di Asalam dulu.
Pak Wanto dan lain, juga ada Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, beliau juga Bapak Ibu guru saya. Yeah. Jadi mohon nanti sebagai murid saya di sini jika ada suatu pemahaman yang keliru mohon diluruskan sih Pak Wanto. Bapak Ibu sama kuliah subuh yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah saat ini kita sudah masuk hari yang ke-14. Jadi saat ini sudah masuk yang ke-14 di bulan Ramadan ini. Kita melaksanakan puasa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai selesai, dan mudah-mudahan nanti setelah selesai bulan Ramadan ini kita bisa melanjutkan amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Ini merupakan esensi dari bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Sehingga setelah kita selesai menjalani pendidikan ini, di bulan selanjutnya tidak selesai. Jadi terkadang istilah lebaran ini mengandung arti konotatif yang kurang tepat, ketika diartikan lebaran kemudian lebar segalanya. Puasanya lebar, kemudian tadarusnya lebar, sholat malamnya lebar. Nah, ini merupakan makna yang kurang tepat. Jadi mestinya setelah lebaran ini menjadi individu yang baru dalam ketaatan, karena telah menjalani pendidikan. Sebagaimana pepatah Arab itu ada disampaikan, laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhu yazid. Jadi Id itu bukan untuk orang yang bajunya baru. Laisal Id bukanlah Id, ya. Lebaran itu, hari raya itu liman bagi orang yang labisal jadid, bukan bagi orang yang bajunya baru. Walakinal Id, akan tetapi Id itu atau hari raya itu adalah liman ta'atuhu yazid, tapi bagi orang yang ketaatannya bertambah. Jadinya mestinya seperti itu, ya. Bukan terus lebaran terus lebar semuanya. Begitu juga Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang kelanjutan dari lebaran itu. Beliau menyampaikan, man shoma ramadhana tsummat bausitan min sawal kana kasiyamid dahr. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan setelahnya, ya, 6 hari setelahnya, maka seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Jadi artinya Pak Rasulullah juga menyampaikan jangan selesai sampai lebaran kemudian selesai semuanya, masuk puasa, monggo kita lanjutkan meskipun secara kuantitas mungkin tidak seperti di bulan Ramadan, yes, tadarus misalnya. Di bulan Ramadan banyak yang mungkin 1 hari bisa 3 juz, ya, atau 2 juz. Itu nanti bisa dilanjutkan di hari-hari selanjutnya, mungkin cuma 1 juz atau kurang dari itu, tapi tetap melanggengkan. Jadi tidak menyelesaikan lebaran kemudian lebar semuanya, tapi tetap melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan ini untuk dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah SWT, ada satu malam yang Allah SWT istimewakan dalam 1 tahun hanya sekali, ya. Dan diturunkannya hanya di bulan Ramadan, yang kita tahu itu adalah malam Lailatul Qadar. Seberapa pentingkah kita harus mengetahui keistimewaannya itu sebagai ilustrasi Bapak sekalian. Ketika kita mempunyai suatu hal yang berharga, misalnya koin emas misalnya, seberat 100 gram misalnya. Nah, sekarang 1 gramnya berapa jauh?
1 jutaan misalnya gitu. Nah ini kita mempunyai 100 gram koin emas. Kemudian kita kasihkan ke anak kita yang masih kecil misalnya, yang umurnya mungkin masih 3 atau 4 tahun. Kira-kira anak itu akan memperlakukan barang itu dengan istimewa tidak? Tidak, karena belum tahu. Dan seandainya kehilangan, apakah akan gelo banget gitu? Juga tidak, karena tidak tahu. Berbeda halnya dengan ketika koin emas ini kita kasihkan kepada kakaknya yang sudah dewasa. Tentu karena sudah tahu ya akan memperlakukan emas ini dengan istimewa, akan disimpan di tempat yang sangat istimewa, yang aman. Kenapa? Kalau kehilangan pasti akan sangat merasa kehilangan. Ini hanya sebagai ilustrasi ya sekalian. Nah, malam Lailatul Qadar itu juga malam yang sangat istimewa. Tapi kalau kita tidak memahami keistimewaan itu ya sama dengan yang anak kecil tadi. Jadi akan berlalu begitu saja dan ketika hilang itu kita tidak merasa kehilangan. Berbeda halnya ketika kita memahami betul. Maka kita akan mempersiapkan malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Okay. Untuk itu Bapak Ibu pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan kembali, menyegarkan kembali tentang apa itu keistimewaan Lailatul Qadar. Tentunya kita tidak akan bisa mengerti kecuali dari apa yang sudah diinformasikan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Qadar tersebut. Mari kita kaji kembali dalam dariakan Bapak Ibu sekalian, kembali kita pahami per ayat apa istimewa dalam surat Al-Qadar ini. Dari ayat pertama saja Allah SWT sudah menyampaikan dengan mengawali kata inna, sesungguhnya. Artinya bahwa betul-betul nanti ada informasi yang penting sekali dalam kata selanjutnya. Inna, ya, sesungguhnya anzalnahu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madi yang telah lampau dan ada fi'il mudhari' yang sedang terjadi. Nah, anzalnahu di sini adalah fi'il madi. Anzala yunzilu, artinya sudah diturunkan. Telah kami turunkan. Anzalnahu, bisa diperhatikan di sini. Ini ayat pertama Bapak Ibu sekalian, tapi Allah SWT sudah menggunakan dhamir hu, artinya dia. Berarti sudah ada yang ditutupi di sini, tidak langsung dijelaskan inna anzalnal Qur'ana, tapi aku menurunkannya. Ini ada keistimewaan di sini, fi lailatil qadri. Dalam lailati ini asal katanya adalah lailun, lail. Seperti halnya ada surat namanya surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, dan seterusnya. Asalnya adalah Al-Lail. Kemudian ada tambahan tak di sini juga merupakan suatu keistimewaan malam itu. Ya. Jadi diturunkannya di malam Al-Qadri, malam kemuliaan. Selanjutnya, keistimewaan selanjutnya Allah melanjutkan wa ma adraka. Dan apakah engkau tahu ma apa itu Lailatul Qadri? Ini Allah menanyakan bahwasanya kita tidak disuruh menjawab, tapi mestinya kamu harus tahu, maksudnya begitu. Karena saking istimewa ini. Ya. Allah menjelaskan selanjutnya apa yang harus kamu tahu, Lailatul Qadri, bahwa malam kemuliaan itu khairun min alfisar. Jadi khairun min di sini artinya bukan sama, bukan seperti, ya, tapi lebih baik dari. Jadi orang yang pada malam itu melaksanakan sholat qiyamul lail, ya, mendapati pada malam itu Lailatul Qadar, itu bukan kemudian sama seperti orang yang melaksanakan ibadah 83 tahun, tapi khairun min, artinya adalah lebih baik dari itu. Ya, selanjutnya tanazzalul malaikatu. Kita perhatikan di sini ada tanazzalu, di sini adalah
asal katanya dari kata tanazzala yatanazzalu. Jadi ini fi'il mudhari atau madhi Mas Yayan. Ini beliau ini adalah teman saya ketika belajar bahasa Arab di UGM. Mas Yayan. Ini fi'il mudhari. Loh kenapa kok hilang taknya? Mestinya kan tatanazzalu. Jadi kata tanazzala yatanazzalu. Tentunya ada arti lain beda dengan antara tanazzalu dengan tatanazzalu. Artinya apa? Kalau tanazzalu adalah malaikat pada malam itu pada turun tapi hanya sekali. Berbeda dengan ada di surat apa itu Bapak sekalian? Surat As-Saffat ayat 30 yang innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihim malaika. Kalau di situ artinya tatanazzalu adalah berkali-kali turun. Tapi kalau ini tanazzalu hanya sekali turun dan nanti ada batasnya. Tanazzalu siapa yang turun? Malaikah, para malaikat dan istimewanya lagi ya Bapak sekalian waruhu. Ruh di sini adalah malaikat Jibril sebagai pimpinan dari malaikat-malaikat. Kita tahu Bapak Ibu sekalian seandainya kita ada acara, kemudian kok pimpinannya kok ikut hadir di situ, berarti tentu itu acara itu sangat istimewa, penting. Ini diberitakan tidak hanya malaikat-malaikat saja, waruh dan pimpinannya juga ikut turun. Saking istimewanya malam itu. Untuk apa? Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ya, dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Maka salamun hiya di sini adalah sebagai keterangan malam Lailatul Qadar itu sejahtera. Cuma sayangnya ini Bapak sekalian terbatas sampai dengan hatta matla'il fajar. Jadi selesai malam kemuliaan itu sampai dengan matla. Matla itu tempat terbitnya fajar. Itu sudah malaikat sudah kembali lagi. Jadi sangat singkat sekali Bapak sekalian tentang Lailatul Qadar ini. Ini Bapak sekalian tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita kembali mengkaji ini kemudian menggugah alam sadar kita bahwasanya ini sangat istimewa dan kita persiapkan bagaimana nanti. Alhamdulillah ini masih ada waktu sekitar 1 minggu ya, untuk bisa kita mempersiapkannya untuk menyambut Lailatul Qadar tadi. Ya. Lalu ada pertanyaan misalkan Bapak sekalian. Lalu bagaimana katanya dulu itu Al-Quran itu diturunkan 23 tahun ya. Nah, mana yang benar 23 tahun secara pengaruh-pengaruh atau hanya sekali saja? Nah, ini jawabannya. Ibnu Abbas mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian terjadi selama 23 tahun. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr itu tadi ya, bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu An-Nakhai mengatakan amalan di Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Jadi, ya, ini kemudian Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Jadi alhamdulillah ya Bu sekalian, Allah itu memberikan kisi-kisi kepada kita semuanya tentang waktunya. Coba kita bayangkan Bu sekalian, kalau Allah tidak memberikan penjelasan tentang waktu itu. Misalnya ini, Lailatul Qadar itu hanya diturunkan 1 tahun sekali. Tapi silahkan kalian cari selama 1 tahun itu.
Ini kita akan lebih mungkin tidak mudah di dalam mendapatkannya. Dan alhamdulillah Allah sudah mempermudah, yaitu dengan apa? Hanya 10 hari terakhir ini. Ya, 10 hari. Jadi kita bisa memaksimalkan amalan kita hanya di 10 itu aja. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkannya. Perbedaannya ketika tadi kalau Allah tidak memberikan kisi-kisinya, pokoknya 1 tahun silakan cari, kita akan tidak mudah. Yang mudah-mudahan kemudahan ini kita semuanya bisa mendapatkannya. Nah, ini indikator, ya, ciri-ciri Lailatul Qadar ini. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda Lailatul Qadar adalah malam yang terang seperti ada rembulan terbit, ya, tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas, tidak dihalalkan bagi binatang-binatang untuk dilemparkan di malam itu hingga pagi. Dan tanda-tandanya adalah di pagi harinya matahari terbit merata, pancaran cahayanya tidak seperti rembulan di malam purnama, dan tidak halal bagi setan untuk keluar di saat itu. Ini tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Maaf, ini tadi bintang, ya? Maaf, salah begini. Bintang. Ada binatang, ada bintang, Pak. Jadi tanda-tanda Qadar adalah malam yang terang, sebenarnya ada rembulan terbit, tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas, tidak dihalalkan bagi maaf, ini bintang, ya. Bintang, bukan binatang, bintang. Bintang, Pak. Oh, yang betul yang bintang. Non sewu ini salah ketik. Bintang sih. Nggih, bintang. Nggih. Nggih, bintang nggih, bukan binatang. Yaitu ciri-cirinya dari malam Lailatul Qadar. Nggih. Selanjutnya Ibu sekalian, setelah kita mengetahui tadi ciri-cirinya, ya, nah mari sekarang kita kasih kembali tentang waktunya tadi yang kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza takhalal asru ayil asrul akhiru min Ramadan syad min zarahu wa ahya lailahu wa aiqadhu ahlah." Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini tadi yang terkait yang sudah kita ketahui bahwa waktunya adalah di malam terakhir. Ada di riwayat lain di malam-malam ganjil. Ya, di 21, 23 sampai dengan 29. Ini terkait waktunya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita persiapkan Ibu sekalian? Yang pertama adalah mempersiapkan diri. Ini kita bersikap keliru jika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi kita mendadak gitu maksudnya. Ya, bukan begitu caranya. Ini harus ada persiapan dari malam-malam sebelumnya. Ini. Bahkan banyak ya orang yang sudah mengharapkan mempersiapkannya dari sejak bulan-bulan sebelumnya. Sampai ada doa itu nih. Allahumma barik lana fi Rajab wasabana wa balikna Ramadan. Jadi sebelum-sebelumnya sudah mempersiapkan diri gitu. Sehingga ada ulama yang menyampaikan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Sa'ban adalah memupuk dan Ramadan ini adalah menuai, manen gitu. Jadi sudah bulan-bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Oke, ada pepatah Arab juga, man arafa bu'das safari ista'adda. Ya, maka barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka mestinya bersiap-siap. Ini tidak dadak. Salah satu contoh juga mungkin Bapak Ibu sekalian ketika ada acara besar gitu, besok ada acara keluarga misalkan, pasti sebelumnya harus bersiap-siap. Ya. Menyiapkan tempat, kemudian belanja. Nah, ini untuk ibu-ibu biasanya sebelum belanja juga sudah di list apa saja yang akan dibelanjakan. Tujuannya untuk apa, Ibu? Kenapa di list? Agar tidak ada yang kelewatan. Jadi agar semua yang dibelanjakan itu sesuai dengan yang diinginkan begitu. Nah, begitu pula dengan
Lailatul Qadar ini sudah harus ada persiapan dulu. Apa yang harus kita lakukan nanti jauh-jauh hari ini masih ada waktu untuk kita persiapkan apa yang kita amalkan. Jadi tidak mendadak gitu. Ya. Nah, diantaranya nanti ketika 10 terakhir itu adalah ada sunnah untuk iktikaf. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asra al-awakhira min Ramadan hatta tawafallah thumma atakafa azwajuhu min ba'di. Riwayat Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Nah, bagaimana iktikaf ini mari kita kaji lagi ya Ibu sekalian. Ini perintah dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 187. Kita baca artinya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Di Indonesia karena ini waktunya terbatas, kita percepat sedikit tentang pengertian iktikaf itu. Iktikaf secara bahasa adalah berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Ini Majelis Tarjih dan Tajdid dalam buku Tuntunan Ramadan menjelaskan iktikaf adalah aktivitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah tertentu untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, ini iktikaf artinya seperti itu. Sementara waktu pelaksanaan iktikaf sangat dianjurkan dilaksanakan setiap waktu di bulan Ramadan. Di kalangan para ulama terdapat perbedaan tentang waktu pelaksanaan iktikaf. Apakah dilaksanakan selama sehari, yaitu 24 jam, atau boleh dilakukan dalam beberapa waktu saja. Al-Hanafiyah berpendapat bahwa iktikaf dapat dilaksanakan pada waktu yang sebentar, saat saja, tidak harus berhari-hari. Tapi tidak tentukan batasan lamanya. Sedang menurut Al-Malikiyah, iktikaf dilaksanakan dalam waktu minimal 1 malam 1 hari. Ini ada perbedaan. Ini ada syarat-syarat iktikaf. Itu orang yang melaksanakan iktikaf harus beragama Islam tentunya. Kemudian orang yang melaksanakan iktikaf sudah balik, kalau belum ya tidak. Kemudian iktikaf dilaksanakan di masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa. Orang yang akan melaksanakan iktikaf hendaklah memiliki niat untuk iktikaf. Dan orang yang beriktikaf tidak disyaratkan puasa. Artinya orang yang tidak berpuasa boleh melaksanakan iktikaf, mungkin pada waktu perjalanan itu ingin iktikaf boleh. Terkait dengan tempat pelaksanaan iktikaf di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan bahwa iktikaf dilaksanakan di masjid. Di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat tentang masjid yang dapat digunakan untuk pelaksanaan iktikaf. Apakah masjid jami atau masjid lainnya? Sebagian berpendapat bahwa masjid yang dapat dipakai untuk pelaksanaan iktikaf adalah masjid yang memiliki imam dan muadzin khusus. Baik masjid tersebut digunakan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu atau tidak. Hal ini sebagaimana dipegang oleh Al-Hanafiyah, ulama Hanafi. Sedang pendapat yang lain mengatakan bahwa iktikaf hanya dapat dilaksanakan di masjid yang biasa dipakai untuk melaksanakan sholat jamaah. Pendapat ini dipegang oleh Al-Hambali, ulama Hambali. Ya, monggo kita mengikuti yang mana. Bisa di masjid yang jami, ya, masjid yang untuk jumatan ataupun yang tidak, atau musola maksudnya. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beriktikaf. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan iktikaf harus tetap berada di dalam masjid, tidak keluar dari masjid. Namun demikian bagi mu'takif atau orang yang melaksanakan iktikaf boleh keluar dari masjid karena beberapa alasan yang dibenarkan, yaitu diantaranya karena
udzur syar'i, ya, seperti melaksanakan sholat Jumat karena tadi di musola mungkin harus keluar, ya, tidak apa-apa. Atau karena keperluan hajat manusia, ya, baik yang bersifat naluri maupun yang bukan naluri, seperti buang air besar, kecil, mandi, janabah dan lainnya. Mungkin di musola itu yang dekat dengan tempat kita tidak ada, kamar mandinya harus pulang. Nah, ini nggak apa-apa, harus pulang. Nanti kembali lagi. Kemudian karena sesuatu yang sangat darurat seperti ketika bangunan masjid runtuh dan lainnya, ini darurat. Selanjutnya Ibu sekalian, selain iktikaf yang perlu kita lakukan dalam menyambut Lailatul Qadar tadi adalah qiyamul lail. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ini man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini qiyamul lail, ya. Ini juga perintah dalam Al-Qur'an, ya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dijadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Ibu sekalian, salat itu arti kata dasarnya adalah shalah. Ini kalau dalam bahasa Arab silah, yang berarti adalah seperti silaturahmi, itu artinya apa? Menyambung. Jadi mestinya kalau kita sholat itu nyambung. Tidak hanya sekedar membaca hafalan saja. Allahu Akbar, Allahumma baitwaini bayna khataya rusminahum, bukan. Tapi sholat di sini adalah memperkuat hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman sayangnya apa yang terjadi di kita, di Indonesia ini terutama, ya, kita karena dari kecil diajarkan untuk menghafal, ya, tapi tanpa mengetahui artinya, sehingga terkadang kita ini membaca tapi nggak tahu artinya, nggak nyambung gitu. Mestinya ketika kita membaca iya karena butuh itu, lisannya membaca, ya di dalam pikiran kita mengartikan hanya kepada Engkau kami menyembah. Iya karena nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini nyambung habis sekalian. Itulah sholat. Sholat itu artinya asal katanya adalah silah tadi, yang menyambung, connect, ya, connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini ada hadis, ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfil lail. Wa man shallal isya wal fajar fi jama'atin kana lahu qiyamil lail. Ini termasuk salah satu amalan yang mestinya kita pertahan Ibu sekalian sampai akhir Ramadan. Untuk apa? Senantiasa berjamaah salat isya dan subuh. Ini siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Siapa yang melakukan salat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala salat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ini ada hadis yang lain, ya. Anna ihya'aha yahsulu bi an yusalli al-isya fi jama'atin wa yazimu ala an yusalli subha fi jama'atin. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan salat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini hadis yang lain juga, man syahida Lailatul Qadar yakni fi jama'atin faqad akhadha bi hadhihi minha. Siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Nah, Ibu sekalian, selain sholat malam juga ada sholat-sholat yang mesti kita lakukan, yaitu sholat sunnah. Ada berapa sholat sunnah dalam sehari, ya Ibu sekalian, yang disunahkan? Ada berapa?
Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 nih Pak. Nah, ini kita baca hadisnya. Man shalla fi yawmin wa lailatin isnata asrata raka'atan bunyalahu baitun fil jannati arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla sholatil fajr. Ini adalah salat-salat rawatib yang mestinya kita jaga. Barang siapa sehari semalam mengerjakan sholat 12 rakaat, ya, sunnah rawatib, akan dibangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Ini bisa dilakukan 4 langsung atau 2 ini. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi di asar itu hukumnya bukan muakkad tapi sekalian, kalau qobliyah asar itu. Kemudian 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini adalah sholat-sholat yang sunnah muakkad, sholat rawatib. Ada 12, ya, 12 rakaat. Nah, mari kita pertahankan itu, ya. Nanti setelah Ramadan juga tidak kemudian selesai, ya. Ini sudah kita biasakan di luar Ramadan pun juga untuk melaksanakan sholat-sholat rawatib. Selanjutnya tadarus Al-Qur'an. Mal ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiramil barara. Wal ladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta fi wa huwa alaihi syak lahu ajrani. Orang yang baca Al-Qur'an dan pandai dalam bacanya, ia bersama para malaikat yang mulia. Dan yang membaca Al-Quran dengan mengejanya, ya tak itu masih belajar, masih mengejanya, yang baca dengan sulit, maka ia mendapatkan 2 pahala. Ini tentang tadarus Al-Quran. Ada juga hadis yang lain nih dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan 1 kebaikan dengannya. Dan 1 kebaikan itu dibalas 10 lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, ini mari kita pertahankan ya, dalam rutinitas membaca Quran ini, ya, sampai dengan malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan kita juga ketika itu sedang beramal soleh, ya, termasuk baca Quran ini. Kemudian dia kaitannya dengan membaca Al-Quran. Ini ada sunnah namanya sujud tilawah, yaitu ini dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika anak Adam membaca ayat sajdah kemudian ia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, celaka anak Adam diperintah untuk bersujud dan ia pun bersujud, maka baginya surga. Dan aku telah diperintah untuk bersujud, namun aku menolak, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini tata cara sujud tilawah, yaitu membaca takbir sebelum melaksanakan sujud tilawah. Berdasarkan hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah Nabi SAW baca Al-Quran atas kami, maka bila sampai kepada ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun sujud bersama beliau. Jadi bisa bersama Bapak sekalian. Ketika misalnya ini Pak Wanto sedang baca Al-Quran dan saya ada di belakangnya, kemudian saya melihat Pak Wanto sujud tilawah, maka saya ikut sujud. Begitu. Jadi bisa berjamaah. Gitu, ya. Jika sujud tilawah dilakukan di luar sholat, tidak perlu berwudu lebih dahulu dan menukar pakaian dengan yang bersih. Berdasarkan hadis bahwasanya Ibnu Umar melakukan sujud tilawah di luar sholat, tidak berwudu lebih dahulu. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian jika sujud tilawah dilakukan saat sholat, ini Nun Sewu di sini pernah dilaksanakan juga Pak. Kalau pas sholat belum sih. Baktarib, nah gitu. Itu karena terkait dengan pengetahuan makmum ya Pak. Jadi Nun Sewu kalau makmum belum tahu ya jangan dilakukan.
karena itu nanti menjadi masalah. Nah, lebih baiknya diberitahu dulu. Nggih. Kalau di sini nggih pernah nggih? Oh, di sini belum. Nggih. Sujud. Nggih. Nggih. Iya, betul. Jadi dilakukannya ketika makmum sudah mengetahui semuanya. Kalau belum mengetahui ya alangkah baiknya sebelum sholat diberitahu. Tapi ketika saya di Arab sana tidak pernah memberitahu dulu. Di mana masjid itu imam tokoh-tokoh sujud gitu. Jadi mungkin mereka sudah diberitahu dari sejak kecil mungkin, jadi tahu ketika menemui ayat-ayat sajdah itu imam sujud ya kita langsung sujud. Gitu. Ya, contohnya ketika baca, kalau yang paling mungkin di surat kalau di juz kan ada dua gitu Pak ya. Di Al-Insyikok sama Al-Alaq itu. Nah, misalkan di surat Al-Insyikok itu kan ada wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun gitu. Terus sujud. Allahu Akbar sujud ya. Terus berdiri lagi. Allahu Akbar lagi berdiri lagi hanya sekali sujudnya. Kemudian melanjutkan lagi walil ladzina kafaru yukadzibun itu terus melanjutkan lagi terus ruku. Selesai begitu. Itu ketika di dalam sholat itu. Tapi ya tadi kalau misalkan kok belum pernah dilakukan ya mestinya disampaikan dulu, bukan hanya menyampaikan nanti ada sutra tapi dijelaskan caranya juga. Jadi makmum tidak bingung. Jadi caranya nanti ketika menemui ayat sajdah kita takbir sujud, kemudian takbir lagi berdiri lagi. Nah kalau yang di surat Al-Alaq ini kan ayat terakhir, nah, langsung ruku. Tapi kalau di surat Al-Insyikok itu kan belum terakhir itu, masih ada kelanjutannya sampai terakhir baru ruku. Ini untuk tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Sementara untuk doa sujud tilawah ini masih ada perdebatan ya, tentang doanya. Ini ada yang mengatakan doanya seperti ini. Sajada wajhil ladzi khalaqahu. Ini kita baca dari awal. An Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an bil lail sajada. Ada di sini. Sajada wajhiya lil ladzi khalaqahu wa sawwara ada yang samahu wasaqahu atau wasaqahu kemudian samahu wa basaruhu bi qaulihi wa quwatihi, ada yang melanjutkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi ini ada perdebatan bahwa ini tidak sahih gitu. Jadi yang paling kuat adalah bacaan seperti halnya ketika sujud sholat. Jadi boleh dengan baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la, boleh untuk baca ini. Ini ayat sajadahnya ya yang perlu kita ketahui ada 15. Ya, ini. Tapi yang kalau di juz amma ya cuma 2 surat itu ya, surat Al-Insyikok sama surat Al-Alaq. Terus kemudian amalan lain adalah berzikir dan berdoa. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui Lailatul Qadar, apakah yang aku ucapkan di dalamnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini mari kita perbanyak zikir doa seperti ini ya, waktu yang paling bagus ya, waktu sahur ya, waktu pagi kita sahur. Mungkin dengan doa dan doa yang lain ya, istighfar yang lain seperti ada Sayyidul Istighfar ya. Allahumma darabi, kemudian doanya Nabi Adam ya, Rabbana dhalamna anfusana, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta, dan lain sebagainya. Ini kita perbanyak doa dan istighfar. Jadi yang keenam juga istighfar. Ini sama dengan zikir, ya, banyak-banyak istighfar. Dan untuk waktunya ini wal mustaghfirina bil ashar, bisa dengan di waktu-waktu sahur. Ini ada Tuhan kita tabaraka taala turun ke langit dunia di setiap malam. Pada sepertiga malam terakhir, lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan, dan siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni.
Ini tentang istighfar semuanya, istighfar. Kemudian tentang waktu sahur, ini keistimewaan waktu sahur. Orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang mohon ampun di waktu sahur. Jadi jangan sampai kelewatan hanya makan dan minum saja, ya, tapi tidak bisa kita biasakan di waktu sahur itu untuk beristighfar. Kemudian bersedekah, ya, ada amalan menyambut Lailatul Qadar dengan bersedekah. Afdhalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Ya. Nah, ini terkait dengan sedekah Ibu sekalian. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kita tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini yang kita garis bawahi adalah mimma tuhibbun. Kebiasaan kita kalau ngasih baju itu yang bekas. Nah, sementara di sini ayatnya mimma tuhibbun, yang masih kita cintai, berarti yang kira-kira yang bekas atau yang baru ini. Nah, isinya yang baru bukan yang bekas. Ya. Di ayat yang lain surat apa gitu? Surat Al-Lail. Di surat Al-Lail, wal-laili idza yasha wan nahari idza jalla wa khalaqa dzarra inna amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang amaman a'ta, ya, memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, yang baik. Jadi mestinya bersedekah itu yang baik, ya, bukan yang bekas, ya, tapi ada yang masih kita cintai, berarti masih yang bagus gitu. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Terakhir Bapak sekalian, yang ke-8 adalah memberi makan buka puasa kepada orang lain. Nah, ini termasuk hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berikan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bisa kita memberikan makanan untuk berbuka. Okay. Nah, selanjutnya Ibu sekalian, di antara semua amal kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diterima tidaknya oleh Allah SWT bisa kita lihat. Dari mananya Ibu sekalian? Dari apakah amalan itu bisa dilanjutkan atau tidak. Ini sesuai dengan hadis ini. Fa innallaha idza taqabbala amala abdin wa faqahu li amalin sholih ba'dahu. Sesungguhnya jika Allah menerima amal seorang hamba, maka dia diberi taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya. Artinya apa? Berarti tandanya jika orang itu diterima amalnya, dia akan melakukan amalan-amalan itu terus selanjutnya. Ya, tadi kita sampaikan, di antara tanda amal kita diterima dalam Ramadan ini berarti di luar Ramadan juga akan melanjutkan amalan-amalan itu, tidak selesai. Gitu. Nah, juga ini terkait tadi, karena Allah itu menghendaki kebaikan bagi orang hamba, maka dia akan menggunakannya. Kita disibukkan oleh amal-amalan soleh. Ya. Lalu ditanyakan pada beliau, bagaimanakah Allah menggunakannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dia akan memberikan taufik untuk beramal soleh sebelum dijemput kematian. Ini disibukkan oleh Allah untuk selalu senantiasa beramal soleh. Jadi itu Bapak sekalian, mudah-mudahan nanti setelah kita selesai Ramadan, kita bisa melanjutkan amalan-amalan ini walaupun hanya sedikit tapi ajak gitu. Bagaimana sabda beliau, sungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun hanya sedikit terus, walaupun membaca Quran mungkin hanya 1 halaman terus, meskipun hanya 2 rakaat malam sholat lail, tapi terus dilakukan, dan amalan-amalan lain tetap kita
lakukan. Khairul amali adwamuhu ain Allah. Sebaik-baik amal adalah yang istiqomah, yang dilanjutkan secara terus-menerus. Dan mudah-mudahan Ibu sekalian, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Ya. Jadi kita termasuk orang-orang yang beruntung, jangan sampai kebalikannya. Ini seperti hadis ini, barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek, itu naudzubillah min dzalik, maka dia yang terlaknat. Mudah-mudahan setiap tahunnya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ini ada 3 hal yang mestinya kita langgengkan kalau kita mengikuti surat Fatir ayat 29. Amalan-amalan apa yang mestinya kita langgengkan? Di antaranya adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Senantiasa baca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mendirikan salat, kemudian berinfak bima razaqnahum, apa yang sudah direzekikan kepadanya. Janji Allah apa? Orang-orang itu yang melaksanakan itu yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan jual beli. Ini pertanyaan kepada siapa? Kepada Allah, dan janji Allah jual belinya tidak akan rugi, selalu beruntung. Terakhir sebagai penutup Ibu sekalian, kita bacakan surat Fussilat tadi ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah di dalam menjalankan amal ibadah ini, dan mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya, dan kita akhirnya diselamatkan dari neraka. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan di kuliah subuh ini. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangannya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Ya mestinya yang namanya sujud ya seperti yang kita lakukan, bukan di kursi tidak bisa. Makanya di meja juga tidak bisa. Tapi mestinya ya kita itu kalau bisa pas baca Quran ya tempatnya yang suci. Jadi ketika ini sujud ya kita bisa di situ begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan di kelas ya mari kita bersihkan dulu, itu lebih baik Bapak Ibu, daripada nanti kalau sujudnya di kursi ya tidak bisa, di meja juga tidak bisa. Jadi lebih baiknya kita kondisikan dulu tempatnya untuk nanti seandainya kok ada ayat sajadah itu kita sudah bisa sujud di situ begitu. Nggih. Yeah. Ada yang lain? Monggo. Yeah. Iya. Iya.
Nggih, terima kasih. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih. Itulah hikmah dari Allah memberikan kisi-kisi, Ibu. Tidak langsung berikan besok Lailatul Qadar tanggal 21 ya. Itu insya Allah yang tidak sholat semuanya akan rutin rajin di malam itu. Nah itu hikmahnya kenapa hanya ngasih kisi-kisi. Biar apa? Ya biar kita maksimal dalam 10 hari itu. Yeah. Kalau misalkan ya tadi kalau Allah sudah menjelaskan besok tanggal 21 ya, alangkah senangnya yang tidak pernah beribadah tadi. Nggak usah persiapan kalau begitu Ibu. Besok udah tekonya tanggal 21 aja. Jadi hikmahnya seperti itu agar kita semuanya ikhtiar dan kita semuanya berusaha mempersiapkannya, juga perlu persiapan untuk menyambut itu, sehingga di malam 10 terakhir itu kita semuanya berlomba-lomba dalam beramal dengan sebaik-baiknya, seperti itu Ibu. Jadi walau alam untuk tanggal 21-nya, 23-nya kita nggak ada yang tahu. Jadi memang kita diperintahkan untuk 10 hari terakhir itu mengencangkan sarung tadi untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, begitu. Ini begitu Ibu. Jadi, monggo. Ini Pak Guru menanyakan kepada muridnya kalau nggak bisa buat TR nggih Pak. Monggo Pak. Saya masih menggawa kadang iya kadang tidak. Banyak tidak. Yaitu kalau sore sudah jamaah tarawih dan witir itu pada saat sahur jam 3-an itu diboleh sholat lagi, boleh atau tidak, atau baik atau tidak? Boleh Bapak, tapi dalam satu malam itu kan tidak boleh witir lagi. Jadi boleh saja, atau mungkin witirnya mau nanti saja ya boleh. Tapi kalau tadi sudah witir, kemudian sholat malam lagi boleh, tapi nggak witir lagi. Begitu. Boleh 2, boleh 4, boleh 3, boleh seterusnya lebih, ya, tapi nggak ada witirnya sampai 8, tidak ada witirnya. Begitu. Jadi, monggo bagus saja. Itu dia. Kan malah bagus itu, barangkali waktu itu malah pas Lailatul Qadar tadi sudah witir gitu Pak, boleh saja. Kan sudah witir, betul. Anjing. Terus nanti malam mau sholat lagi begitu toh? Boleh. Boleh. Tapi nanti nggak usah ditutup witir lagi. Karena witir adalah menutup sholat sunat pada hari itu. Sepengetahuan saya begitu Pak. Anjing. Anjing, monggo. Nggih. Nggih. Iya. Iya. Betul. Iya. Iya betul. Iya. Rangkaian begitu. Nggih. Jadi tidak ada masalah kan Bu, itu mau yang awalnya Senin kemarin puasa atau yang setelah itu tidak ada masalah karena 10 hari itu. Nggih. Iya. Tetap dalam 10 hari itu kan masih dapat. Wallahu a'lam, betul. Nggih. Terima kasih. Nggih, monggo. Nggih. Saya haid itu kan kita sudah mengerti nggih apa saja yang dilarang. Salat, puasa. Tapi kalau zikir kan boleh Ibu. Tetap bisa. Nggih, apalagi sudah hafal. Nggih. Nah, ini kalau misalkan kok tidak boleh zikir, kan makan juga berdoa zikir. Awal zikir bisa memperbanyak zikir untuk yang masih haid, Ibu bisa memperbanyak zikir.
Gitu. Meskipun tidak membaca Quran sih. Kalau membaca Quran ada yang nggak boleh kan, pegang Quran ya itu bisa dengan zikir. Mungkin begitu.